Shalom anak-anak dan para orang tua yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa di dalam Tuhan. Berjumpa lagi dalam Bina Iman Anak, di mana kali ini bertujuan agar anak-anak belajar sedari kecil memberikan persembahan kepada Tuhan. Ayat yang Kak Santi ambil kali ini ada di Maleakhi 3 ayat 10. Kak Santi bacain ya. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Nah, di ayat ini kita diperintahkan, diminta oleh Tuhan untuk apa? Memberikan persembahan atau kolekte, khususnya di gereja. Nah, mungkin adik-adik pernah ya di gereja saat kita beribadah, kemudian ada saatnya kita memberikan persembahan atau kolekte. Mungkin anak-anak akan bertanya, Kak Santi, bukankah Tuhan itu yang mempunyai dunia ini, yang menciptakan dunia ini? Kok Tuhan butuh uang kita? Nah, bukan karena Tuhan butuh uang kita, tapi Tuhan mengajarkan kita memberikan persembahan supaya kita belajar untuk mentaati perintahnya, belajar untuk memberi, menjadi berkat. Karena uang persembahan yang diberikan ke gereja akan dipakai oleh gereja untuk keperluan gereja dan memberkati orang lain. Selain itu, kita juga bisa belajar untuk bersyukur. Bersyukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita, dan kita mengembalikan sebagiannya untuk Tuhan. Ada cerita nih di Alkitab, yaitu di Markus 12 ayat 41-44. Ceritanya saat itu Tuhan Yesus bersama murid-murid sedang duduk di depan peti persembahan. Jadi kotak tempat orang-orang memberikan persembahan. Ada dua jenis orang-orang yang memberikan persembahan. Yang pertama adalah orang-orang kaya. Namanya orang kaya kalau memberikan jumlah yang banyak. Yang kedua adalah seorang ibu, yaitu seorang janda miskin. Karena miskin, ibu ini hanya memberikan 2 peser saja, alias hanya sedikit. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapakah di antara mereka yang memberi lebih banyak? Menurut anak-anak, siapa yang memberi lebih banyak? Tentu kita akan menjawab, yang kaya dong, kan memberinya jumlah yang banyak. Tapi Tuhan Yesus justru berkata, sebenarnya yang memberi lebih banyak itu adalah si ibu janda miskin ini. Karena ibu ini memberi dari kekurangannya. Nah, berarti Tuhan tidak melihat jumlah uang yang kita berikan saat kita memberikan persembahan. Lalu apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah berikan yang terbaik. Yang terbaik berarti bukan yang sisa. Jadi si janda ini walaupun hanya memberikan 2 peser, tapi dikatakan mungkin saja itu seluruh dari nafkahnya. Sebenarnya uang itu bisa loh dipakai untuk membeli makanan atau lainnya. Tapi si janda ini lebih memilih untuk memberikan kepada Tuhan. Ada contoh nih, misal ibu memberikan kepada kita uang jajan atau uang saku. Jangan sampai dibuat untuk jajan dulu, lalu kemudian baru sisanya, oh iya, aku mau berikan untuk kolektor Nah, karena sisa. Tapi sebaiknya ketika diberi uang saku, sisihkan lebih dahulu untuk persembahan atau kolektor. Yang kedua, berikan dengan sukacita dan tulus hati. Tuhan melihat dari hati kita saat kita memberikan. Apakah alasan saat kita memberikan itu karena kita mengasihi dan mau memberikan yang terbaik? Nah, ayo adik-adik, dari kecil kita mau belajar memberikan yang terbaik dengan hati yang tulus dan dengan hati yang sukacita. Bisa melakukan? Tentu bisa dong. Tuhan memberkati. Say M, say B.